Wow, keren nih isu Formula E naik panggung lagi. Setelah pergelaran jet darat yang kedua pada bulan Juni 2023. Bukan karena ada Formula E lagi pada tahun ini, akan tetapi karena warisan utang dari pergelaran MotoGP Mandalika yang tembus 4,6 triliun rupiah. Naiknya berita ini akan menunjukkan kehebatan Anies Baswedan. Kenapa? Karena Formula E tahun 2022 untung 5,29 miliar rupiah. Sedangkan proyek MotoGP Mandalika meninggalkan utang 4,6 triliun rupiah. Sontak patung Presiden Jokowi yang mengendarai motor di sirkuit Mandalika juga jadi perhatian. Apalagi kalau kita runut ke belakang, perlakuan berbeda dari pemerintah pada Formula E era Anies dan MotoGP Mandalika. Sehingga ada yang bertanya, apakah kerugian triliunan di MotoGP Mandalika ini azab dari Allah karena telah zalim kepada Anies Baswedan? Ngeri-ngeri sedap. Membandingkan nasib Formula E Jakarta 2022 era Anies Baswedan dan proyek pengembangan kawasan ekonomi pariwisata Mandalika di Nusa Tenggara Barat atau INTB seperti langit dan bumi. Viral diketahui holding BUMN Pariwisata Injourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation atau ETDC yang menanggung utang 4,6 triliun dari proyek sirkuit Mandalika. Direktur Utama atau Dirut Injourney, Doni Oskaria, menjelaskan bahwa utang tersebut terbagi dalam dua term pembayaran, yaitu jangka pendek atau short term dan jangka panjang long term, dengan masing-masing nilainya yaitu 1,2 triliun dan 3,4 triliun. Saat RDP dengan Komisi 6 DPR RI pada Rabu 14 Juni 2023, Doni mengatakan dirinya kesulitan untuk membayar utang jangka pendek. Terus terang, saya tidak bisa selesaikan kewajiban yang short term ini. Di antaranya untuk bayar pembangunan grandstand, VIP village, sama kebutuhan modal kerja saat penyelenggaraan event, ujar Doni. Sementara itu, PT Jakarta Propertindo atau Jakpro mengungkapkan keuntungan penyelenggaraan Formula E Jakarta tahun 2022 era Anies Baswedan mencapai 5,29 miliar rupiah. Sementara proyek pengembangan kawasan ekonomi pariwisata Mandalika di NTB meninggalkan utang sebesar 4,6 triliun rupiah. Diketahui laporan keuangan Formula E Jakarta tahun 2022 telah rampung diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau KAP Jojo Sunarjo dan rekan beberapa bulan lalu. Vice President Corporate Secretary PT Jakpro, Syahrial Syarif mengatakan, nominal keuntungan hasil audit KAP itu memang berbeda dengan audit internal penyelenggaraan Formula E, yakni 6,41 miliar rupiah. Hasil keuntungannya memang berbeda dari sebelumnya. Kami sampaikan waktu itu 6, sekian miliar. Sekarang 5,29 miliar rupiah setelah audit, kata Syahrial di Jakarta Pusat, Selasa 31 Juni 2023 lalu. Namun saat itu ia mengaku tidak mengingat soal rincian keuntungan Formula E Jakarta tahun 2023. Detailnya saya nggak ingat, tapi secara keuntungan tahun 2022 itu 5,29 miliar rupiah, jelasnya. Ia lantas menyampaikan berdasarkan hasil audit KAP, laporan keuangan Formula E Jakarta tergolong wajar. Hasil auditnya itu wajar, ujar Syahrial. Sementara itu,
proyek pengembangan kawasan ekonomi pariwisata Mandalika justru meninggalkan utang sebesar 4,6 triliun rupiah. Rinciannya, utang itu terbagi atas kewajiban pembayaran jangka pendek sebesar 1,2 triliun rupiah dan jangka panjang sebanyak 3,4 triliun rupiah. Holding BUMN Pariwisata Injourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC meminta penyertaan modal negara atau PNN sebesar 1,19 triliun rupiah kepada pemerintah lantaran kesulitan membayar utang tersebut. Direktur Utama Injourney Doni Oskaria menyampaikan, dari total 1,19 triliun rupiah PMN yang diajukan, sebesar 1,05 triliun rupiah akan digunakan untuk membayar utang pengembangan kawasan pariwisata terpadu itu. Terus terang, saya tidak bisa selesaikan kewajiban yang short term ini, di antaranya untuk bayar pembangunan grandstand, VIP Village, sama kebutuhan modal kerja saat penyelenggaraan event, katanya saat rapat dengan Komisi 6 DPR RI Rabu 14 Juni 2023 sebagaimana dikutip dari ID Today. Ia menjelaskan PMN adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang jangka pendek proyek yang juga mencakup sirkuit balap motor itu. Untuk utang jangka panjang, pihaknya mencari cara lain untuk melunasinya. Selain membayar sebagian utang, suntikan PMN rencananya digunakan untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK Sanur sebesar 143 miliar rupiah. Total PMN yang kami ajukan sebesar 143 miliar rupiah dari total pengembangan yang dilakukan sendiri oleh korporasi sebesar 1,7 triliun rupiah. Ditambah dengan investasi yang kami raih dari KEK Sanur ini 1 miliar rupiah, ujarnya. Oleh sebab itu, mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu menyoroti warisan utang dari gelaran MotoGP Mandalika yang mencapai 4,6 triliun rupiah itu. Said Didu menduga hal tersebut merupakan bentuk Tuhan atas berbagai upaya menghalangi gelaran ajang balapan mobil listrik Formula E. Apakah ini balasan dari Allah atas berbagai upaya menghalangi acara Formula E? Ujar Said Didu, dikutip dari akun Twitter pribadinya. Sebab diketahui dalam ajang Formula E yang digelar di era mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, BUMN tidak memberikan sponsornya. Saat itu Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati beralasan kendaraan yang digunakan di ajang Formula E berbasis listrik. Kami mau branding apa? Mobilnya tanpa pelumas dan BBM, ujar Nike di Geraha Pertamina pada Rabu 8 Juni tahun 2022. Oleh sebab itu, patung Presiden Jokowi di sirkuit Mandalika menjadi sorotan. Salah satunya oleh Sirait Batak Dusun. Ia mengatakan, saking semangatnya bangun sirkuit Mandalika, patung Pak Jokowi naik motor pun dibikin. Begitu Mandalika meninggalkan utang dan merugi, semua pura-pura budek, katanya dikutip dari akun Twitternya. Sementara dari Yurisa Somasir, ia mengatakan, saking semangatnya patung Pak Jokowi naik motor dipasang di sirkuit Mandalika. Setelah ada kasus sirkuit Mandalika, para gerombolan buzzer-buzzer pembenci Anies tiba-tiba mendadak hilang. Bahkan para gerombolan buzzer-buzzer pembenci Anies gak mau bahas Mandalika, tulisnya di akun Twitter pribadinya.